Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliakan Nubanturuan dari kelas MN25A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah atau artikel yang saya buat dengan judul Ekonomi Indonesia tahun 1980 di bawah kepemimpinan Soeharto. Ini adalah kontennya. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang, kedua kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto, yang ketiga dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat, yang keempat peran teknokrat dan pemerintahan terpusat, yang kelima ada kesimpulan, yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Pentingnya tahun 1980 dalam sejarah ekonomi Indonesia. Yang pertama ada era Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1980 menandai babak pertengahan era Orde Baru yang dimulai 1966. Saat Soeharto dan teknokrat atau disebut mafia berkeley fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjut. Yang kedua, tantangan ekonomi global 1980-an. Fluktuasi harga minyak dan tekanan inflasi menjadi tantangan berat bagi pemerintah menjaga kestabilan ekonomi nasional Indonesia. Yang ketiga ada tujuan artikel, membahas strategi dan kebijakan Soeharto yang menjaga Indonesia bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi dunia. Selanjutnya ada kondisi ekonomi Indonesia menjelang tahun 1980-an. Yang pertama ada ketergantungan pada minyak dan gas bumi. Indonesia sangat tergantung pada minyak dan gas atau gas bumi sebagai sumber pendapatan utama dengan lonjakan harga minyak 1973 sampai 1979 meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi dan struktur sosial. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, namun ketergantungan ekspor minyak dan pinjaman luar negeri tinggi. Kemiskinan pedesaan masih signifikan. Yang ketiga ada keseimbangan struktur ekonomi. Sektor pertanian masih dominan lapangan kerja, sementara sektor industri baru berkembang menunjukkan struktur ekonomi yang belum seimbang. Yang kedua ada kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto. Pembangunan 5 tahun atau replika 3 dan 4. Fokus modernisasi dan sektor industri. Replika 3 pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan peningkatan industri dan sumber daya manusia dengan program intensifikasi pertanian seperti BIMAS dan INMAS. Yang kedua ada swasembada pangan. Indonesia berhasil swasembada beras tahun 1984 mengurangi ketergantungan impor pangan dan menjadi pencapaian besar negara agraris. Kebijakan deregulasi dan diversifikasi ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi ketergantungan minyak. Deregulasi dan diversifikasi bertujuan memperluas basis ekonomi, mendorong investasi asing, dan ekspor non-migas seperti tekstil, karet, dan hasil perikanan. Yang kedua ada pengembangan industri manufaktur. Industri manufaktur didorong untuk nilai tambah ekspor dan membuka lapangan kerja baru memperkuat basis ekonomi nasional. Stabilitas politik dan keamanan. Kontrol ketat Orde Baru, pemerintahan menekankan gejolak politik dan kontrol media, menciptakan iklim aman bagi investor walau mengurangi kebebasan politik. Pengelolaan utang dan bantuan luar negeri. Yang pertama ada kerjasama dengan lembaga internasional, memanfaatkan bantuan dan pinjaman Bank Dunia, IMF, dan CGI untuk pembangunan infrastruktur dan industri dasar. Yang kedua ada manajemen fiskal disiplin. Rasio utang dijaga tetap terkendali melalui pengelolaan
fiskal yang disiplin, meskipun utang luar negeri meningkat. Yang ketiga, dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. Dampak positif. Pertama, pertumbuhan ekonomi stabil. Pertumbuhan ekonomi tetap 6-7% per tahun, walau harga minyak menurun, menunjukkan keberhasilan diversifikasi ekonomi. Yang kedua, ada peningkatan infrastruktur publik. Banyak jalan, jembatan, waduk, sekolah, dan rumah sakit dibangun meningkatkan akses masyarakat pada layanan publik. Yang ketiga, swasembada pangan nasional. Swasembada beras 1984 menjadi bukti keberhasilan kebijakan intensifikasi pertanian. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan. Kemiskinan turun dari 40% ke 20%. Dan pendapatan per kapita meningkat memperkuat daya beli masyarakat. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Perbedaan ekonomi antara daerah, perkotaan, dan perdesaan mulai melebar. Kedua, korupsi dan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai mengakar dalam birokrasi pemerintah. Yang ketiga, ketergantungan utang. Utang luar negeri mulai meningkat, menimbulkan risiko ekonomi jangka panjang. Yang ke Poin keempat, peran teknokrat dan pemerintahan terpusat. Kontribusi mafia Berkeley. Yang pertama, tokoh teknokrat kunci. Wijojo Nitisatro, Ali Warhana, Emil Salim, dan Beni Subianto mengembangkan kebijakan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, kebijakan makroekonomi realistis. Teknokrat merancang strategi ekonomi efektif dalam kerangka pemerintahan terpusat Soeharto. Sentralisasi kekuasaan, keputusan cepat dan efisien. Sentralisasi mempermudah pengembalian keputusan sekaligus mengurangi partisipasi publik dalam kebijakan. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertama, keberhasilan ekonomi di tahun 1980-an. Indonesia bertambah dan tumbuh stabil di tengah tekanan ekonomi global dengan kebijakan jangka panjang dan stabilitas politik. Kedua, harga keberhasilan. Meningkatnya utang luar negeri dan ketimpangan ekonomi menjadi isu penting. Yang ketiga, fondasi untuk masa depan. Fondasi ekonomi 1980-an menjadi basis pembangunan Indonesia di dekade berikutnya. Menekankan pentingnya transparansi dan pemeratan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka makalah yang saya buat dari daftar pustaka. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.